Halo para omnivora dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Tidak seperti sebelum-sebelumnya dan dari sepanjang sejarah per-YouTuban duniawi, kali ini saya ditemani oleh seorang pemuda berkebangsaan Maroko yang sudah tinggal selama 5 tahun di Indonesia dan merupakan lulusan dari Incim University, sekaligus pemeran pengganti Jordi El Nino dalam film Stepmom bernama Don. Silahkan Don. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Don. Kebetulan saya direkrut tim IQ7 tepat saat berada di Las Vegas. Waktu itu saya masih terikat kontrak dengan salah satu PH yaitu Brazer.com. Namun karena saya memiliki visi dan misi hidup yang sangat eksim, maka dari itu saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan saya dan memilih untuk mengabdi kepada IQ7 Corporation. Sebagai pemuda yang berjiwa luhur dan berestetika tinggi, saya akan mencoba membahas tentang sesuatu yang sangat misteri, di mana misteri ini terjadi di salah satu gunung tertinggi di dunia, yaitu Everest. Ya, betul sekali Don. Sebagai pria sejati sekaligus penikmat beragam jenis gunung, tentu saya sangat mengetahui Gunung Everest. Berdasarkan buku catatannya Hitomi Tanaka, Gunung Everest merupakan bagian dari pegunungan Himalaya yang lokasinya berada di perbatasan antara Nepal dan Tibet. Menjulang dengan ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut, tempat ini disebut sebagai titik tertinggi yang paling dekat dengan langit. Suhunya yang sangat dingin serta persediaan oksigen yang sedikit disertai cuaca ekstrim, tempat ini telah memakan ratusan korban nyawa manusia yang berusaha menaklukkannya. They see a regular guy can follow impossible dreams, maybe they'll do the same. Hampir 300 pendaki tewas di puncak Everest ini sejak upaya pendakian pertama dimulai, dan 2/3 dari mayat para pendaki masih terkubur dalam es gunung tertinggi ini. Di sana kadar oksigen hanya 1/3 dari permukaan laut, dan tekanan barometrik menyebabkan berat badan terasa 10 kali lebih berat, tapi tidak lebih berat dari beban hidup Anda. Kombinasi keduanya membuat pendaki merasa lamban, bingung, dan kelelahan parah yang dapat menyebabkan tekanan ekstrim pada organ. Karena alasan itulah para pendaki biasanya tidak akan bertahan lebih dari 48 jam. Seperti meminta tumbal, kematian di gunung ini hampir terjadi setiap tahunnya. Bagi mereka yang menyerah pada kekuatan gunung ini dan meninggal di sana, tidak akan ada tim SAR yang akan menyelamatkan atau mengevakuasi mayat mereka. Mayat pendaki hanya dibiarkan di sana dengan posisi terakhirnya saat meregang nyawa, seperti pada mayat pendaki yang sangat ikonik di sana. Green Boots. Mayat ini hampir dilewati oleh setiap pendaki yang akan menuju ke zona kematian. Identitas Green Boots sendiri masih diperdebatkan, tetapi paling banyak diyakini dia adalah Sewang Palyor, pendaki asal India yang meninggal pada tahun 1996. Lalu ada David Sharp yang meninggal pada tahun 2006. Kematian pendaki ini memicu banyak perdebatan moral tentang pendakian Everest. Meskipun banyak yang melewati David saat dia sekarat, dan keterangan saksi mata menyatakan bahwa David terlihat dalam keadaan hidup dan tampak dalam kesulitan, tetapi tidak ada satupun yang menawarkan bantuan. Menurut Sir Edmund Hillary, pendaki pertama yang berhasil sampai di puncak Everest, mengkritik para pendaki yang melewati David dan menganggapnya bahwa mereka lebih mementingkan puncak daripada sifat keperimanusiaan. Selanjutnya ada Hannelore Smuts yang mayatnya tetap berada di gunung, terawat dengan kondisi yang sangat baik karena suhu berada di bawah 0 derajat Celcius yang konsisten. Dia tetap berada di rute selatan gunung itu bersandar pada ranselnya dengan mata yang terbuka. Ketika seorang pendaki meninggal di Everest, terutama di zona kematian, hampir tidak mungkin untuk membawa mayat pendaki itu turun. Ada berbagai alasan selain karena medan yang sangat berat atau karena cuaca yang ekstrim. Alasan yang paling utama adalah akan sangat sulit untuk menemukan mayat pendaki di gunung ini karena mayat akan cepat terkubur oleh es di sana. Bahkan jika dapat ditemukan sekalipun, biasanya mereka sudah menempel di atas tanah dan membeku.
Kemudian karena masalah biaya yang sangat mahal, seperti yang dikatakan Francisca Dimitri dan Matilda Dewi Lestari, dua pendaki asal Indonesia yang mencapai puncak Everest pada tahun 2018 silam, menurut mereka, salah satu alasan kuat kenapa jasad itu tidak diambil adalah karena biayanya yang akan sama dengan biaya naik gunung itu sendiri, yaitu sekitar 1 miliar rupiah. Hah? Cukup untuk Anda bisa nikah sebanyak 3 kali. Ya, bisa dibilang orang yang mendaki gunung ini punya nyali yang sangat besar dan sudah siap dengan resiko kematian. Cocok untuk Anda yang sedang terlilit hutang. Karena bisa saja mereka datang dengan rombongan, tapi saat sudah tidak sanggup melanjutkan perjalanan, rekan-rekan rombongan akan meninggalkannya. Ini bukan masalah tega atau tidak berperi kemanusiaan, tetapi selain beresiko pada si penolong, orang yang sudah lemah pun akan lebih tersiksa jika harus dipaksa bergerak. Karena di tempat yang sangat dingin, organ tubuh tidak akan bisa bekerja dengan normal kembali. Maka hampir dapat dipastikan mereka akan terus melemah yang akhirnya meninggal dunia. Itulah alasannya kenapa jasad di Gunung Everest dibiarkan begitu saja. Ini bukan hanya masalah moral atau peri kemanusiaan, tetapi ada alasan lain yang lebih logis yang melatar belakanginya, yaitu beban. Karena jika Anda tidak kuat kegunungan dan menjadi beban di perjalanan, jangan salahkan teman-teman Anda jika mereka meninggalkan Anda. Ya, salah sendiri dong. Pesan yang bisa kita ambil dari fenomena ini adalah jika tidak kuat naik gunung asli, naiklah gunung yang lain. Tentu itu akan jauh lebih menarik dan menggairahkan. Sekian untuk video kali ini. Bagi kalian yang ingin menghujat atau mendislike silahkan. Tapi sebelumnya tonton dulu videonya sampai habis dan jangan di skip iklannya. Kalau udah, nah baru boleh menghujat, oke? Saya Don. Saya John. Kami berdua Don John mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Keluarga besar Semut Mesir.